Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, mungkin sedikit cerita ya tadi karena lupa record, kita mulai lagi webinar ini dari awal. Karena memang record sangat penting juga buat bukti bahwa saya telah melakukan webinar ini. Ya, mungkin kita lanjut aja ya langsung ya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa webinar ini adalah webinar kedua setelah webinar pertama saya membahas tentang UI UX Mobile Development, yang dimana itu membahas tentang mobile UI UX mobile. Kemudian yang kedua ini adalah tidak jauh sebenarnya, tapi lebih ke ranah bisnis ataupun ekonomi. Jadi UI UX ini judulnya pemanfaatan UI UX dalam kegunaan untuk mengembangkan sebuah bisnis yang mampu bersaing di era digital. Yaitu narasumbernya saya sendiri, Solikul Mauludin. Kemudian ini perkenalan tentang saya, Solikul Mauludin, biasa dipanggil Ikul, mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Surabaya dengan program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi yang sedang melaksanakan program SIP dari Kemendikbud bersama Mitra Bisaya Akademi dengan aktivitas UI UX. Untuk domisili saya, mungkin teman-teman ada yang tanya, jadi saya asli Sidoarjo, Jawa Timur. Mungkin mau main ke sini ya juga nggak apa-apa. Oke, lanjut untuk pembahasan pertama, yaitu pentingnya UI UX untuk mengembangkan bisnis yang kompetitif di era digital. Tidak dipungkiri bahwa keterkaitan antara dunia bisnis dan dunia digital ataupun teknologi itu tidak bisa dipisahkan dari digitalisasi ataupun modernisasi yang menggunakan produk bisnis atau usaha bisnis dapat berkembang secara kompetitif di era saat ini. Contohnya mungkin lebih ke sekarang banyak marketplace ataupun aplikasi yang memang menjual belikan produk. Dan mungkin 5 tahun sebelumnya itu tidak ada aplikasi yang kayak menjual ataupun membeli, jual beli barang kayak seperti itu. Jadi perkembangannya sangat signifikan, bahkan sekarang banyak seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Blibli ataupun yang lainnya, dan mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti untuk Shopee ya ada penjual dan juga ada pembeli. Contohnya, maksudnya penjual mendaftarkan produk dan juga mendaftarkan toko mereka di aplikasi tersebut dan juga menjual belikan di aplikasi tersebut. Mungkin kalau di Blibli kan itu dikelola langsung oleh blibli.com, jadi toko-tokonya ya mereka langsung yang menaungi. Kemudian apa itu UI dan UX? Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, penjelasan tentang UI. UI adalah user interface tampilan atau tatap muka dalam suatu desain. Contohnya lebih ke tatap muka ataupun apa objek yang terlihat di depan kita. Contohnya dalam aplikasi yang memang memiliki UI yang cukup kompetitif, itu memberikan dampak yang memang sangat signifikan dalam sebuah menjalankan aplikasi pengguna. Kemudian ada UX, yaitu lebih ke fokus pengalaman bagaimana pengguna merasa ketika menggunakan produk ataupun aplikasi tersebut. UX mencakup keseluruhan proses interaksi. Tadi lebih analoginya lebih ke mobil, itu UI, yaitu objek yang kita kendarai.
dan juga UX itu lebih ke rasa kita mengendarai mobil tersebut. Jadi analoginya seperti itu, saling keterkaitannya masing-masing. UI lebih ke tampilan, biasanya tombol, warna, font, kemudian desain icon, seperti itu. UX lebih ke biasanya bagaimana kita mengklik tombol home, tombol search itu munculnya apa, dan bagaimana alurnya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengapa UI UX penting untuk bisnis? Yang pertama ada statistik, 80% pengguna meninggalkan situs dengan pengalaman buruk. Maksudnya kalau memang aplikasi ataupun situs web tersebut memiliki UI UX yang kurang kompeten ataupun kurang proper, itu biasanya pengguna memberikan kesan yang buruk dan tidak senang lah intinya. Beda lagi kalau aplikasi tersebut ataupun web tersebut memberikan UI UX yang sangat memorable dan juga memberikan pengalaman yang baik di sisi pengguna. UX yang baik dapat meningkatkan conversion hingga 400%. Jadi pengalaman pengguna UX itu juga sangat penting, apalagi dalam sebuah aplikasi bisnis. Bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana jual belinya, alur jual belinya. Toh juga sangat aneh bagaimana bila aplikasi ataupun web tidak menjelaskan tentang ataupun tidak memberikan UX yang baik dalam proses pembayaran untuk membeli sebuah produk. Dan manfaat yaitu ada kepuasan pengguna, loyalitas pelanggan, keunggulan kompetitif. Yang pertama, kepuasan pengguna. Jadi kepuasan pengguna yaitu adalah salah satu manfaat dalam UI UX, apalagi di aplikasi bisnis, karena bila pengguna membuka aplikasi tersebut dan jika menyalakan aplikasi tersebut, dapat memberikan dampak yang baik untuk pengguna. Itu bisa meningkatkan produk ataupun aplikasi tersebut. Intinya membangun aplikasi tersebut lebih terkenal atau lebih engagement. Kemudian ada loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan lebih loyal apabila UI UX dalam aplikasi bisnis itu baik. Contohnya pelanggan akan mengulang pengalamannya dalam menjual belikan barang di aplikasi tersebut. Jadi seperti itu. Untuk keunggulan kompetitif, mungkin jika UI UX dalam aplikasi bisnis tersebut baik, itu bisa memberikan keunggulan yang lebih baik daripada saingan aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian ada elemen penting dalam desain UI UX. Yang pertama ada kesederhanaan. Contohnya kesederhanaan adalah desain yang minimalis, simple, dan tidak rumit atau tidak bingung apabila dilihat ataupun digunakan. Contohnya mungkin saya bisa memberikan contoh di aplikasi TikTok Shop ya. TikTok Shop itu menurut saya lebih mudah digunakan karena aplikasi tersebut tergabung dalam aplikasi TikTok. Jadi pengguna dapat membeli barang apabila video ataupun video yang FYP di pengguna tersebut itu bisa langsung dibeli produk yang dipromosikan oleh konten kreator tersebut. Jadi lebih sederhana dan lebih fleksibel juga. Kemudian ada konsistensi, yaitu sebuah
konsisten dalam memberikan dampak yang baik bagi pengguna. Contohnya warna dalam sebuah aplikasi memang sangat perlu konsistensinya. Contohnya mungkin di aplikasi Shopee ya, itu kan berwarna orange. Dari dulu berwarna orange juga dan tidak ada perubahan warna karena memang sudah memberikan stereotip yang baik di kalangan masyarakat karena warna orange itu sangat berkenang dan sangat memorable di pikiran masyarakat. Jadi masyarakat ya lebih tahu lah apabila kita mengucapkan aplikasi orange, mereka sudah tahu bahwa aplikasi orange tersebut adalah aplikasi Shopee. Jadi seperti itu. Kemudian ada aksesibilitas, contohnya kemudahan pengguna dalam membuka aplikasi, contohnya alur dari awal jual apabila ingin membeli produk sampai akhir tahap pembayaran ataupun tahap penerimaan barang sampai di rumah. Untuk responsif contohnya ini lebih ke fleksibel sih seperti selebihnya. Karena responsif ini maksudnya aplikasi tersebut dapat digunakan di seluruh device. Contohnya ada di laptop ataupun di HP. Ada UI UX yang menarik, UI UX yang menarik untuk menargetkan konsumen. Yang pertama ada studi kasus Gojek, navigasi intuitif untuk layanan berbeda, dan kemudian Tokopedia, personalisasi sesuai kebutuhan pengguna, ada pendekatan persona pengguna dan juga identitas pengguna. Studi kasus Gojek, navigasi yang intuitif termasuknya adalah setiap navigasi ataupun setiap jasa yang ditawarkan oleh Gojek seperti GoRide, GoPay ataupun GoFood itu memiliki ikon-ikon yang berbeda dan juga memberikan bahwa oh ya ini adalah GoRide, oh ya ini adalah GoPay, oh ya ini adalah GoFood. Jadi seperti itu ikon dalam aplikasi ataupun gambar dalam sebuah aplikasi itu memang sangat penting untuk kebutuhan navigasi bagi pengguna. Dan Tokopedia yaitu personalisasi kebutuhan pengguna. Nah, personalisasi yaitu ada riwayat pembelian, kemudian ada riwayat jual beli ataupun pengguna dapat memberikan pesan untuk toko ataupun seller yang mereka inginkan. Jadi seperti itu. Kemudian ada pendekatan persona pengguna dan tes pengguna. Persona pengguna ini memang sangat penting dalam UI UX ataupun dalam pengembangan sebuah aplikasi karena memang kita harus tahu karakteristik ataupun biografi dari pengguna yang akan kita targetkan untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Kemudian yang terakhir atas pengguna itu bagaimana kita mengetahui kurang lebihnya dari aplikasi kita karena tujuannya memang dibutuhkan untuk mengevaluasi aplikasi kita agar aplikasi kita pada saat diluncurkan launching itu memang sangat memberikan fungsional lah bagi pengguna yang kita targetkan. Kemudian dampak UI UX terhadap keberhasilan bisnis, yang pertama adalah pertumbuhan penjualan pasti akan meningkat. Karena apa? Karena UI UX yang bagus dalam sebuah aplikasi bisnis itu memberikan dampak yang signifikan dalam pertumbuhan penjualan. Karena ketertarikan pengguna dalam membuka aplikasi itu bisa membuat penjualan produk ataupun barang itu semakin meningkat, di mana pengguna itu akan membuka aplikasi tersebut setiap jual beli barang ataupun produk. Kemudian brand awareness yaitu bagaimana pengguna mengingat brand kita ataupun aplikasi kita itu juga sangat penting. Contohnya di kepentingan warna ataupun keperluan warna seperti ya tadi saya sudah jelaskan seperti Shopee,
Tokopedia, Gojek, iya Gojek itu tadi juga jual beli jasa sih. Jadi seperti itu. Kemudian ada retensi pengguna, pengguna dapat lebih lebih signifikan untuk membuka eh, aplikasi bisnis yang kita kelola. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya memang UI UX adalah aset strategis bisnis karena UI UX membantu pengembangan sebuah aplikasi bisnis dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penjualan ataupun kesuksesan sebuah usaha ataupun sebuah usaha ataupun sebuah toko yang memang menjual barang di aplikasi tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.